Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syam Sumarlin dan teman saya Miftahul Khairil. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar ingin membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Baiklah teman-teman, silakan simak videonya. Ya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah merupakan fondasi untuk semua sistem akuntansi. Faktanya, seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada persamaan ini. Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hutang, kekayaan, serta modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Adapun prinsip yang selalu dipegang akuntansi adalah adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Kemudian, kedua hal tersebut perlu dianalisis lebih mendetail dengan persamaan dasar akuntansi di mana digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan harus seimbang dengan liabilitas atau kewajiban. Ini menunjukkan semua aset perusahaan diperoleh baik dari pendanaan, dari utang, atau ekuitas. Misalnya, ketika sebuah perusahaan baru dibangun, aset pertama yang dibeli berasal dari dana yang diterima dari investor atau dari pinjaman. Dengan demikian, semua aset perusahaan yang berasal dari kreditur atau investor disebut kewajiban atau ekuitas. Jika digambarkan dengan rumus persamaan dasar akuntansi, formulasinya adalah sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas, atau bisa juga berupa harta atau hutang. Harta sama dengan hutang tambah modal. Aset dan harta masuk di aktiva, sedangkan kewajiban tambah ekuitas masuk di pasifa. Seperti yang Anda lihat, sisi aset setara dengan jumlah kewajiban dan ekuitas pemilik. Selanjutnya, bagaimana cara mengaplikasikan rumus A sama dengan H tambah M yang akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan sebuah transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan. Oke, teman-teman bisa melihat gambar yang ada di belakang saya. Baik, kita langsung saja masuk pada transaksi yang pertama. Transaksi pertama itu terjadi pada tanggal 1 Januari 2022, di mana Nyonya Vira mendirikan sebuah salon kecantikan yang diberi nama Vira Salon. Pada tanggal tersebut, Nyonya Vira menyetor uang sebesar 20 juta sebagai setoran awal atau modal awal. Jadi di sini Nyonya Vira modalnya 20 juta dan kasnya juga 20 juta. Transaksi kedua itu terjadi pada tanggal yang sama, di mana Nyonya Vira membeli peralatan salon seharga 10 juta. Membeli peralatan salon seharga 10 juta. Jadi artinya itu peralatan bertambah 10 juta. Kemudian kasnya berkurang 10 juta juga. Transaksi ketiga itu terjadi pada tanggal 5 Januari, di mana Nyonya Vira membeli perlengkapan seharga 4 juta. 50%-nya dibayar tunai. Membeli perlengkapan seharga 4 juta, berarti perlengkapannya bertambah 4 juta. Kemudian kasnya berkurang 2 juta dan hutang juga bertambah 2 juta. Transaksi keempat terjadi pada tanggal 15 Januari. Terjadi pendapatan salon sebesar 1 juta dan 20%-nya itu diterima tunai. Artinya di sini teman-teman, pendapatannya itu bertambah 1 juta artinya di sini teman-teman, pendapatannya itu bertambah 1 juta, kemudian 20%-nya masuk di kas dan 80%-nya itu masuk di piutang.
Transaksi kelima itu terjadi pada tanggal 20 Januari, di mana dibayar utang atas pembelian perlengkapan. Artinya di sini, teman-teman, utang dari perusahaan tersebut lunas dan terjadi pengurangan kas sebesar 2 juta rupiah. Transaksi keenam terjadi pada tanggal 21 Januari, di mana dibayar beban sewa sebesar 350.000. Artinya modalnya itu berkurang 350.000 dan kasnya juga berkurang 350. Setelah itu kita akan menghitung jumlah aktiva dengan pasiva apakah seimbang atau balance. Oke, teman-teman sekalian bisa melihat gambar yang ada di belakang saya. Itu jumlah pasiva dan aktivanya itu seimbang. Oke, itulah tadi pembahasan kita tentang persamaan dasar akuntansi. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.